Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fikri selaku guru PKN, kami dari eh, kelompok Hukum Tata Negara 11 IPA 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Valentinus Moreno. Kemudian di sini ada rekan saya, ada Berta Lintang, ada Dimas Rizkyanto, kemudian ada Maya, ada Muhammad Salman Al-Farisi, dan Radityo Pandu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibahas. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Kianto. Saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dan warga negara. Menurut Scholten, definisi dari HTN adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Van der Van juga mendefinisikan sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri. Tujuan hukum tata negara yang pertama, mengejawantahkan berbagai pengertian dari UU 45. Yang kedua, memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan. Yang keempat, membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi HTM di Indonesia. Yang kelima, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait HTM. Selanjutnya itu ada asas-asas hukum tata negara. Yang pertama itu asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat asas negara kesatuan, dan yang kelima itu asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum tata negara material, terdiri atas dasar dan pandangan hidup bernegara. Kedua, kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah hukum tata negara. Sumber hukum tata negara formil terdiri atas pertama, konstitusi, kedua, peraturan perundang-undangan, ketiga, hukum adat ketatanegaraan, dan keempat, konvensi ketatanegaraan, kelima, yurisprudensi ketatanegaraan, keenam, perjanjian internasional ketatanegaraan. Oke, untuk selanjutnya ada sejarah hukum tata negara. Sejarah hukum tata negara atau periodisasi pembabakan sejarah ketatanegaraan Indonesia dimulai dari struktur atau bentuk organisasi negara Indonesia yang dimulai sejak zaman pemerintahan Kerajaan Majapahit. Gambaran sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melakukan konsolidasi sistem demokrasi di masing-masing periode setelah proklamasi kemerdekaan 1945 sampai dengan era Orde Baru, konsep-konsep ideal yang terangkum dalam teori demokrasi dan kedaulatan rakyat belum sepenuhnya mampu diakomodasi. Sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melakukan konsolidasi sistem demokrasi di masing-masing periode. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.